Halo, perkenalkan, saya dari Yamaguno. Perkenalkan, nama saya Fernando Novensa dengan NIM 23220019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman deklaratif dengan tema Net.js. Pendahuluan pemrograman deklaratif. Dalam dunia pemrograman ada dua pendekatan besar, imperatif dan deklaratif. Bayangkan Anda sedang memesan kopi. Pendekatan imperatif adalah seperti Anda masuk ke dapur dan memberi instruksi ambil biji kopi, giling selama 30 detik, panaskan air hingga 90 derajat, tuangkan ke filter. Ini melelahkan dan rawan kesalahan. Sebaliknya, pendekatan deklaratif adalah ketika Anda cukup berkata, saya ingin secangkir kopi latte. Anda cukup fokus pada apa yang Anda inginkan, bukan bagaimana mesin itu bekerja. Di Net.js, menggunakan filosofi ini, kita tidak lagi menulis logika manual untuk mengatur alur request. Kita cukup memberitahu framework apa yang kita inginkan melalui abstraksi tinggi. Itu membuat kode kita lebih bersih dan fokus pada tujuan bisnis. Yang kedua adalah arsitektur Net.js deklaratif. Mengapa proyek Capstone kita memiliki Net.js? Jawabannya adalah struktur. Net.js terinspirasi dari Angular, membawa keteraturan di dunia Node.js yang seringkali terlalu bebas atau messy. Secara deklaratif, kita mengatur aplikasi kita dalam modules. Setiap modul adalah unit logika yang terpisah. Misalnya, kita punya user module, out module, dan product module. Kita tidak perlu menulis kode manual untuk menghubungkan file satu ke file lainnya secara rumit. Kita cukup mendeklarasikan ketergantungan antara modul dalam deklarator. Arsitektur ini sangat krusial untuk proyek Capstone karena aplikasi kita akan terus tumbuh, dan tanpa struktur yang deklaratif, kode kita menjadi spaghetti kode yang mustahil untuk dikelola dalam jangka panjang. Untuk yang ketiga adalah kekuatan dekorator. Jika ada satu hal yang membuat Net.js deklaratif, itu adalah dekorator. Tanda yang sering kita lihat bukan sekedar hiasan. Itu adalah fungsi yang menambahkan metadata ke dalam kode kita. Pikirkan deklarator sebagai label pada sebuah kotak. Tanpa label, kita harus membuka kotak satu persatu dan tahu isinya. Dengan dekorator, kita memberikan instruksi kepada Net.js. Di tingkat compiler, saat kita menulis, kita sebenarnya berkata kepada sistem, tolong kelola kelas ini, simpan dalam memori, dan berikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Ini menyembunyikan ribuan baris kode kompleks di balik satu baris sederhana. Ini adalah esensi yang abstraksi. 4. Routing deklaratif dengan controller. Mari kita bandingkan dengan Express.js tradisional. Di Express, kita mungkin menulis app-get user request. Di Net.js, kita menggunakan control user and gets. Sesimpel itu. Mengapa ini lebih baik? Karena ini memisahkan konfigurasi dan implementasi. Kita mendeklarasikan jalur URL dan metode HTTP tepat di atas fungsi yang akan menanganinya. Ini sangat intuitif. Jika pengembang lain membaca kode kita, mereka langsung tahu bahwa fungsi findL bertanggung jawab atas request get ke user hanya dengan melihat dekoratornya. Tidak lagi kebingungan dalam mencari di mana rute didefinisikan dalam file konfigurasi yang panjang. Yang kelima adalah dependency integration yang efisien. Salah satu konsep tersulit namun terpenting dalam Net.js adalah dependency integration. Secara deklaratif, kita tidak pernah membuat objek secara manual menggunakan kata kunci new. Apa? Karena jika kita melakukan new service, kita mengunci kode kita dengan DI. Kita cukup mendeklarasikan dalam konstruktor bahwa kita butuh user service. Net.js sebagai majikan yang cerdas akan mencari instansi tersebut dan memberikannya kepada kita. Ini membuat kode kita sangat mudah diuji atau testable. Saat melakukan unit testing, kita bisa dengan mudah menemukan service asli dengan service flow atau mock tanpa memungkinkan logika internet kita. Itu aja. Bye. Di sini saya akan mempresentasikan Net.js. Pertama, validasi data dengan pipes dalam proyek Capstone. Validasi data adalah harga mati. Kita tidak ingin pengguna mengirimkan email yang tidak valid untuk umur yang berupa string. Secara imperatif, kita akan menulis banyak if.
dalam kurung email includes tag. Di Net.js kita menggunakan pipes. Kita membuat DTO, Data Transfer Object, yang memberinya dekorator seperti email atau is not empty. Kemudian kita cukup memberitahu Net.js untuk menggunakan validation pipe secara global. Boom! Semua validasi terjadi secara otomatis. Sebelum data menyentuh logika bisnis kita, jika data tidak valid, Net.js akan mengirimkan respon error 400 secara otomatis. Ini adalah efisiensi tingkat tinggi. Penanganan error. Exception filters. Aplikasi yang baik bukan aplikasi yang tidak pernah error, tapi aplikasi yang menangani error dengan anggun. Seringkali programmer terjebak dalam blok try catch yang berulang di setiap file. Net.js menawarkan exception filters. Secara deklaratif, kita bisa menemukan bagaimana aplikasi merespon jenis error tertentu. Jika terjadi not found exception, kita ingin format JSON seperti apa. Kita deklarasikan itu satu kali dan gunakan di seluruh aplikasi. Ini memberikan pengalaman yang konsisten bagi pengguna API kita. Frontend developer akan sangat berterima kasih untuk hal ini. 7. Keamanan dengan guards. Keamanan seringkali menjadi bagian yang paling membosankan dan rumit. Namun, dengan pendekatan deklaratif, kita akan menggunakan guards. Ingin melindungi sebuah rute agar bisa diakses dengan admin? Cukup tambahkan use guard yang berfungsi sebagai roles guard dan roles yang akan berfungsi sebagai admin. Kita tidak perlu menulis logika pengecekan token di setiap fungsi controller. Guard bertindak sebagai satpam di depan pintu. Jika satpam berkata tidak, maka fungsi di dalamnya bahkan tidak akan pernah dijalankan. Ini memastikan bahwa logika keamanan kita terpusat, konsisten, dan tidak tercampur dengan logika bisnis. 9. Interceptors untuk transfer data. Kadang kita ingin memodifikasi data sebelum dikirim ke klien. Misalnya, ingin membungkus semua respon dalam objek success through data. Daripada melakukan itu secara manual di setiap return fungsi, lebih baik kita menggunakan interceptors. Interceptors kita untuk mencegat aliran data, memungkinkan kita untuk mencegat aliran data. Mendeklarasikan dengan user interceptors. Ini sangat berguna untuk login, mencatat berapa lama sebuah request diproses, atau untuk menyembunyikan field sensitif seperti password sebelum dikirim ke user. Semua dilakukan di luar logika utama, menjaga kode kita tetap ramping. 10. Implementasi pada proyek Capstone. Sebagai penutup, mengapa semua ini penting bagi proyek Capstone kita? Pemrograman deklaratif di Net.js memberikan kita 3 hal utama: konsistensi, maintainability, dan speed. Dalam tim, sangat penting untuk memiliki satu bahasa yang sama dengan Net.js. Siapapun yang membaca kode kita akan langsung paham karena strukturnya sudah terstandarisasi. Proyek Capstone bukan hanya tentang membuat aplikasi yang jalan, tapi membuat aplikasi yang siap untuk diproduksi dan dikembangkan lebih lanjut. Dengan penguasaan pola deklaratif ini, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk karir kita sebagai pengembang backend profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima pertanyaan atau masukan dari rekan-rekan sekalian.